Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat lahir dan batin, serta kita selalu dikaruniai hati yang damai oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, pada pembahasan kali ini saya akan membahas materi tentang teks anekdot. Semoga materi yang akan saya sampaikan bermanfaat bagi para pendengar. Oke, selanjutnya, mengenai teks anekdot, saya akan membahas tentang definisi teks anekdot. Oke, lihat. Definisi teks anekdot menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cerita singkat yang dikemas dengan lucu dan mengesankan. Cerita yang diangkat umumnya mengenai tentang orang yang terkenal. Segi pesan, cerita anekdot hadir sebagai bentuk menunjukkan kepedulian terhadap persoalan yang terjadi. Sekaligus dapat digunakan untuk menasehati tanpa harus menyinggung. Oke, jadi teks anekdot merupakan salah satu teks singkat yang dikemas dengan sangat lucu dan mengesankan. Sebagai wujud untuk menasehati para pembaca tanpa harus menyinggung perasaannya. Oke, ciri-ciri teks anekdot yaitu melibatkan partisipan, penyajian cerita mirip dongeng, bentuk dari sindiran, memuat unsur lucu, bersifat menggelitik, diceritakan secara realistik, dan mengandung konjungsi. Ini merupakan ciri-ciri teks anekdot. Oke, selanjutnya, struktur teks anekdot yaitu pertama adanya tokoh faktual atau tokoh yang akan kita jadikan sebagai topik dalam teks anekdot. Kemudian ada alur yang real, artinya alur ceritanya sangat sesuai dengan peristiwa yang terjadi. Kemudian yang ketiga, memuat latar waktu, tempat, dan suasana. Yang keempat yaitu abstraksi atau paragraf pembuka yang menceritakan sebagian tentang pembahasan atau topik yang akan kita bahas. Dan di nomor 5 yaitu orientasi, menceritakan tentang latar belakang peristiwa itu terjadi. Nah, dalam orientasi, si penulis bisa menceritakan lebih jelas dan panjang tentang latar belakang peristiwa itu. Kemudian di krisis terjadinya suatu permasalahan atau hampir sama dengan konflik, dan di reaksi yaitu hampir sama dengan resolution, di mana penulis mulai mencari solusi untuk memecahkan konflik atau krisis pada teks anekdot yang kita ambil. Kemudian koda adalah kesimpulan atau paragraf terakhir pada teks anekdot. Nah, ini merupakan struktur teks anekdot. Unsur-unsur kebahasaan yang biasa digunakan yaitu adanya alur, tokoh, dan latar. Dalam unsur-unsur kebahasaan teks anekdot biasa terdapat alur atau alur cerita, kemudian tokoh yaitu tokoh yang akan kita ambil atau yang akan kita angkat, latar yaitu tempat peristiwa itu terjadi. Tujuan teks anekdot yaitu membangkitkan tawa bagi pembaca sebagai hiburan dan sebagai bentuk kritik. Membangkitkan tawa bagi pembaca yaitu tujuan teks anekdot tidak lain dan tidak bukan bertujuan untuk menghibur setiap pembaca yang menonton. Meskipun sebagai bacaan yang menghibur, tetapi menekankan pesan yang faktual, bukan sekedar hiburan yang tidak ada faktanya.
Jadi, walaupun menghibur, teks anekdot tetap menyuguhkan fakta-fakta yang terjadi pada suatu peristiwa. Kemudian, sebagai hiburan, teks anekdot lebih banyak digunakan sebagai hiburan. Anekdot juga tidak selalu berbentuk tulisan, ada juga yang disertai dengan ilustrasi gambar yang cukup menggelitik. Jadi, teks anekdot bisa kita gunakan sebagai sarana hiburan atau sebagai hiburan bagi pembaca. Kemudian, sebagai bentuk kritik, seperti yang disinggung sebelum-sebelumnya, bahwa anekdot ditulis atas dasar latar belakang kritik terhadap kejadian atau kasus yang hangat yang sedang terjadi dalam kehidupan sosial. Jadi, sebagai bentuk kritik, maksudnya teks anekdot sebagai sarana yang menyindir atau mengkritik namun tidak menyinggung. Nah, ini merupakan tujuan dari teks anekdot, yaitu membangkitkan tawa bagi pembaca sebagai hiburan dan sebagai bentuk kritik. Oke, selanjutnya. Kaidah teks anekdot ada menunjukkan waktu lampau karena kaidah yang paling menonjol menunjukkan waktu lampau bisa menunjukkan waktu itu, hari itu, tahun itu, atau bulan lalu. Karena biasanya peristiwa yang terjadi pada teks anekdot adalah peristiwa di masa lampau atau yang sudah terjadi. Menggunakan kata penghubung atau konjungsi. Seperti yang termuat dalam ciri-ciri, harus ada kata penghubung atau konjungsi. Ada dua bagian konjungsi, yaitu konjungsi antar kata dan konjungsi antar kalimat. Ada juga konjungsi antar paragraf satu dengan paragraf yang lain. Konjungsi di sini adalah kata penghubung yang menghubungkan satu kalimat dengan kalimat lainnya atau satu paragraf dengan paragraf lainnya. Menggunakan kata perba, artinya kaidah yang wajib dicatat adalah penulisan kata perba. Barangkali ada yang masih bingung bentuk kata perba, yaitu membaca, berjalan, tertawa, terdiam, dan menangis. Kata perba dalam kata lain adalah kata kerja. Kata kerja ini biasa digunakan ketika kita menulis teks anekdot. Ditulis secara kronologis. Selanjutnya, teks anekdot ditulis secara kronologis. Penting banget menuliskan secara kronologis berdasarkan kronologi waktu yang terjadi. Cara ini lebih mudah dipahami oleh pembaca. Mengingat teks anekdot adalah hiburan yang bersifat faktual. Jadi walaupun bentuknya hiburan tetap menyuguhkan sifat-sifat yang faktual atau peristiwa yang terjadi dan benar-benar terjadi. Menggunakan pernyataan retorik. Pernyataan retorik adalah pernyataan yang tidak mewajibkan untuk dijawab. Pernyataan retorik ini cukup menggelitik. Jika pandai memainkan pernyataan ini, teks ini terasa lebih unik. Selanjutnya, menggunakan kalimat perintah. Penulisan teks anekdot juga menggunakan kalimat perintah sesuai penggunaan kalimat. Maka, kalimat perintah ini secara tidak langsung juga akan persuasi pembaca. Nah, itulah kaidah-kaidah teks anekdot, diantaranya menunjukkan waktu lampau, menggunakan kata penghubung, menggunakan kata perba, ditulis secara kronologis, menggunakan pernyataan retorik, dan menggunakan kalimat perintah. Oke, ini adalah salah satu contoh teks anekdot yang mengambil topik atau tokoh faktual petugas kebersihan. Pada paragraf pertama diisi oleh abstrak, yaitu yang akan menjelaskan sebagian dari pembahasan nanti. Contohnya, pada suatu hari ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan kota. Otomatis, dalam teks ini akan membahas tentang petugas kebersihan karena di abstrak dijelaskan ada seorang petugas kebersihan yang sedang menyapu jalanan kota. Selanjutnya di orientasi kita bahas tentang latar belakang peristiwa itu terjadi. Nah, contohnya
Tiba-tiba dari arah barat ada pengendara mobil yang melemparkan sampah keluar jendela mobil. Karena kesal, akhirnya petugas kebersihan pun menghentikan kegiatan menyapunya dan berteriak kencang. Nah, ini adalah salah satu orientation. Woi, kalau buang sampah, lihat-lihat dong. Jangan buang sampah seenaknya. Hargai saya kalau lagi kerja. Lalu mobil itu pun berhenti dan dari dalam keluarlah seorang pria yang rapi, berkemeja dan berdasi. Akhirnya petugas kebersihan memilih untuk menghampiri orang itu. Pak, biasanya kagak sih kalau buang sampah nggak di jalan? Ini saya sudah susah bersihinnya, kata petugas kebersihan dengan perasaan kesal. Sebelumnya maaf pak, saya tadi tidak bermaksud begitu, jawab pria itu. Masih aja ngeles. Alasan padahal udah ketahuan, sahut petugas kebersihan. Jadi gini pak, saya ini hobi main basket. Dan saya tadi sedang mencoba latihan dengan melempar sampah ke tong sampah di sana. Pria berdasi menjawab sambil menunjuk tong sampah di dekatnya. Akhirnya, petugas kebersihan meninggalkan pembicaraan sambil bergumam, berbicara dalam hati. Ada-ada saja. Dasar orang-orang zaman sekarang tambah aneh saja. Nah, ini adalah salah satu contoh teks anekdot yang mengangkat topik tentang petugas kebersihan. Dalam topik ini, sindiran yang keras itu yaitu penulis ucapkan secara tersirat ketika seseorang membuang sampah sembarangan. Jadi adanya ungkapan-ungkapan sindiran bagi orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan. Namun penulis mengemasnya dalam sebuah teks anekdot yang tidak menyindir siapapun. Nah, dalam teks anekdot biasanya berbentuk hampir sama dengan cerpen, namun bukan sifatnya fiktif tetapi lebih faktual atau fakta yang terjadi. Mungkin kegiatan ini atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam teks anekdot petugas kebersihan ini telah terjadi pada kehidupan si penulis, sehingga penulis mengambil topik tentang petugas kebersihan. Nah, semoga materi yang saya sampaikan mengenai teks anekdot dapat bermanfaat serta menambah ilmu pengetahuan bagi para pendengar dan penonton video ini. Oke, terima kasih. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.